Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita mari membahas bersama-sama mengenai tema pertama dari mata kuliah tafsir ayat ahkam muamalah. Tema pertama adalah prinsip dasar ekonomi di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, ada 4 prinsip dalam Islam yang harus menjadi landasan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Apapun aktivitas kehidupan itu, apakah aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas politik, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Prinsip yang pertama adalah prinsip tauhid. Ini yang harus menjadi landasan pokok di dalam mengarungi kehidupan ini, dalam melakukan berbagai kegiatan yang kita lakukan. Jadi prinsip yang harus menjadi prinsip dasar, yang harus menjadi landasan, yang harus menjadi fondamen dalam seluruh aktivitas kita adalah prinsip tauhid. Apa prinsip tauhid? Prinsip tauhid itu adalah keyakinan dalam bentuk mengesahkan atau memahanunggalkan Allah. Ini adalah prinsip pertama. Jadi Allah satu-satunya, Allah tunggal, bahwa segala sesuatu bersumber dan berkesudahan pada Allah. Allah pemilik mutlak dan tunggal yang dalam genggamannya segala kerajaan langit dan bumi. Ini pola pikir atau prinsip yang pertama yang harus menjadi landasan kita, bahwa pertama Allah adalah Maha Tunggal, Allah itu Esa, segala sesuatu bersumber, artinya sumber awal itu dari Allah, dan nanti ujungnya juga kepada Allah. Allah pemilik mutlak dan tunggal, karena Allahnya Esa, dan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini, yang di langit, yang di bumi, kerajaan langit dan kerajaan di bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya adalah pemilik mutlaknya adalah Allah. Segala sesuatu berada pada genggamannya. Ini artinya bahwa kalaupun kita memiliki kepemilikan, itu bukan pemilik mutlak, tetapi ya dalam bentuk kepemilikan muqayyad. Artinya ada keterbatasan ruang dan waktu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik mutlak itu artinya bahwa pemilik yang tidak di atas dan di bawahnya itu tidak yang memiliki. Ya, secara mutlak, secara bebas Allah yang memiliki. Mari kita perhatikan antara lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284 dan Quran surat Al-Imran ayat 26. Ini sebagai landasan dari prinsip tauhid ini, keterkaitan dengan aktivitas dalam ekonomi, bahwa pertama pemilik mutlak dan tunggal, dan dalam genggaman Allah segala kerajaan langit dan bumi. Mari kita lihat berikut tafsirannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, Prof. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili menafsirkan kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah memberitahukan bahwa sesungguhnya kerajaan langit dan bumi beserta yang ada di dalamnya dan yang ada di antaranya adalah milik Allah. Lillahi, milik Allah, ma fis samawati, apa yang berada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Nah, berdasarkan tafsiran Prof. Wahbah bin Mustafa Zuhaili ini, bahwa secara jelas Allah menyatakan bahwa kerajaan langit dan bumi beserta isi yang ada di dalamnya dan di antara keduanya adalah miliknya. Begitupun kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan bahwa milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi
Apakah dalam bentuk kerajaan, makhluk, pengolahan, maupun pengetahuan, seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya baik materialnya maupun pengolahan terhadap material itu adalah milik Allah. Termasuk juga pengetahuan untuk mengolah sesuatu. Itu milik Allah. Ini berdasarkan tafsiran Ibnu Katsir. Jadi pengolahan itu misalnya kapal dibuat dari bahan-bahan. Nah, pengolahan, ilmu pengolahannya dan cara mengolahnya itu adalah milik Allah. Pengetahuan bagaimana cara membuat kapal itu juga milik Allah. Rumah terdiri dari banyak bahan. Ada pasir, ada batu, ada semen, ada kayu, dan lain sebagainya. Materialnya milik Allah, pengolahannya bagaimana bumi atau rumah itu dibuat, kemudian pengetahuan bagaimana cara membuat rumah itu adalah lillah, milik Allah. Itu surat Al-Baqarah ayat 284. Mari kita lihat sekarang pada surat Al-Imran, pada ayat 26. Yang lengkapnya adalah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili menafsirkan potongan ayat biyadikal khair yang ini merupakan potongan dari pemberitaan Allah mengenai bahwa kerajaan itu adalah Allah yang memberikan, Allah yang mencabut, kemuliaan dan kehinaan itu Allah yang memberikan, dan Allah juga yang mencabut. Kemudian terungkap kalimat biyadikal khair. Nah, menurut Prof. Wahbah bin Mustafa Zuhaili, artinya adalah atas kudratmu seluruh kebaikan. Engkau mengubah-ubahnya sesuai kehendakmu. Segala sesuatu yang telah ada atau yang akan ada, yang di dalamnya terkandung kebaikan dan kenikmatan, apakah untuk diri sendiri atau untuk kelompok, sesungguhnya engkau pemilik kekuasaan absolut atas segala sesuatu, baik ataupun buruk. Segala sesuatu beremanasi kepadamu. Kita bergantung kepadamu. Jadi kalimat biyadikal khair, bahwa segala sesuatu apakah di dalamnya itu terkandung kebaikan, kenikmatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok, atau mungkin merupakan sebuah kebaikan ataupun keburukan, sesungguhnya hanya atas kudrat Allah itu terjadi. Kebaikan itu karena kekuasaan Allah. Allah yang mengubah-ubahnya sesuai dengan kehendaknya. Begitulah tafsiran Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili. Nah, menurut Syekh Wahbah, kata al-khair, ya biyadikal khair, atau kebaikan itu mencakup, yang namanya kebaikan itu ya bisa tercakup di dalamnya pertolongan, kenikmatan, kemuliaan, kedudukan, harta, dan yang contoh serupa dari yang disukai dan yang sangat diinginkan oleh manusia. Sebagaimana makna firman-Nya di dalam surat Al-Adiyat, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, ada kata al-khair juga di situ. Jadi itu adalah apa? Sesuatu yang sangat diinginkan dan disukai oleh manusia, al-khair itu. Lalu saudara sekalian, pada ayat ini kenapa kata al-khair itu dihubungkan dengan raja atau dengan kekuasaan? Nah, raja itu adalah simbol dari kepemilikan. Jadi kalau seseorang menjadi raja, maka dia yang memiliki kuasa atas suatu wilayah. Dalam kehidupan suatu negeri, raja atau sejenisnya merupakan poros yang mengatur putaran kebaikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi hanya kepemilikan, kekuasaan atau mulk
yang absolut berada dalam genggaman Allah. Oleh karena itu, berada dalam genggamannya, Allah dapat memberikan kekuasaan kepada siapa saja, atau mungkin dialah yang mencabutnya. Jadi mulk atau kekuasaan berarti juga penguasaan terhadap berbagai bentuk kebaikan yang bersifat individual hingga yang bersifat kolektif. Untuk memperoleh al-khair tergantung pada kemauannya. Jadi itulah ayat itu, dalam ayat itu dihubungkan antara al-khair dengan pembicaraan Allah mengenai kerajaan atau dengan kekuasaan. Jadi karena memang kekuasaan itu merupakan simbol dari kepemilikan. Tergantung kepada penguasa atau kepada raja, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam suatu negeri. Oleh sebab rajalah yang memiliki kebijakan untuk memutarkan kesejahteraan dan kemakmuran di antara rakyatnya. Saudara sekalian, menurut Prof. Quraish Shihab, prinsip tauhid itu menghasilkan kesatuan-kesatuan yang beredar dalam orbit tauhid. Artinya ini bahwa seluruh aktivitas kita, seluruh hubungan kita, itu seluruhnya beredar pada orbit tauhid. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita, seperti yang kita bacakan ketika kita melaksanakan sholat dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat, kemudian nusuk, kemudian hidup, mati, seluruhnya itu lillah. Jadi seluruhnya beredar dalam orbit tauhid. Nah, apa yang beredar? Pertama, kesatuan kemanusiaan. Yang kedua, kesatuan alam jagat raya. Kemudian kesatuan dunia akhirat. Ini artinya apa? Bahwa semakin tinggi level ketauhidan seseorang, maka akan semakin tinggi pula cara pandang terhadap manusia, alam jagat raya, dan terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ketika seseorang tauhidnya berada level tinggi, maka apa? Bagaimana cara dia memandang manusia, memandang alam jagat raya, kemudian memandang antara kehidupan dunia dan akhirat itu akan berbeda. Makanya saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW begitu kasih sayang terhadap seluruh manusia, apakah manusia yang beriman kepadanya ataupun yang tidak. Dia menjalin kerjasama dengan siapapun. Begitupun betapa sayangnya Rasulullah SAW terhadap makhluk-makhluk yang ada, atau mungkin juga terhadap alam jagat raya yang ada. Saudara sekalian, ini sebagai contoh saja. Ketika seseorang berada pada level ketauhidan yang tinggi, maka oleh dia manusia akan dipandang sebagai satu kesatuan spesies yang bersumber dan berkesudahan pada Tuhan. Oleh sebab Tuhan hanya satu-satunya, tiada yang lain. Jadi saudara sekalian, ketika seseorang itu tauhidnya tinggi, maka dia akan memandang manusia itu karena Tuhannya satu. Berarti kan apapun agamanya, apapun rasnya, apapun bangsanya, karena Tuhannya cuma satu, bersumber dari Allah, nanti juga berkesudahan kepada Allah, maka akan dipandang sama. Nah, orang yang berpandangan atau yang berada pada posisi ketauhidan seperti itu, maka dia akan berpandangan dari pandangan itu akan melahirkan sikap tidak membeda-bedakan manusia karena perbedaan keyakinan, perbedaan agama, perbedaan kebangsaan, atau karena perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, itulah apa makna dari prinsip tauhid yang menghasilkan kesatuan manusia. Nah, apa implikasinya dalam kegiatan ekonomi? Pertama, implikasi dari Tuhan pemilik mutlak, bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah. Hasil usaha manusia tidak semata-mata usahanya sendiri, tetapi terdapat partisipasi orang lain atau masyarakat. Bisa kita perhatikan
dalam isyarat Quran surat An-Nur ayat 33, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Wa atuhum, dan berikan kepada mereka mimma lillah, dari harta Allah, alladzi atakum, yang telah diberikan kepada kalian. Saudara sekalian, kepemilikan harta seseorang atau rezeki yang berada pada tangan seseorang itu tidak semata-mata turun dari langit, tidak semata-mata keluar dari bumi, tetapi membutuhkan partisipasi pihak lain. Sebab tadi itu karena kita meyakini bahwa sumbernya dari Allah, prosesnya juga dari Allah, kemudian ujungnya juga dari Allah. Ya, termasuk apapun yang kita miliki itu, ya kita tidak bisa berdiri. Tidak semata-mata hanya usaha sendiri. Ada partisipasi yang lain, atau mungkin partisipasi masyarakat, atau mungkin juga partisipasi alam jagat raya, partisipasi bumi, partisipasi angin, partisipasi matahari. Maka wajarlah ketika kita dalam prinsip tauhid itu, apa yang kita miliki itu, ya kita harus ada kepedulian terhadap lingkungan kita. Orang yang dagang misalnya itu, nggak mungkin dia mendapat keuntungan kalau tidak ada yang belanja. Petani misalnya tidak mungkin dia juga mendapat keuntungan tanpa ada air, tanpa ada udara, tanpa ada matahari, ya dan lain-lain. Nah, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir memberikan penjelasan mengenai ayat wa tuhum mimmalillah alladzi atakum. Berilah mereka zakat harta kalian untuk membantu pembebasan diri dari perbudakan dan kurangilah sebagian sesuatu pembayaran yang dijanjikan kepada mereka saat menunaikan perjanjian. Saudara sekalian, ini adalah penjelasan mengenai seorang hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri, kemudian dia melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan diri. Nah, kemudian ini memberi perintah bahwa Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada mereka yang sedang berusaha membebaskan diri dari perbudakan itu dari harta Allah yang diberikan kepada kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat atau mungkin juga dalam bentuk pengurangan. Ya, sebab harta ya sumbernya dari Allah. Begitupun mungkin karena apa? Ada partisipasi dari budak. Syekh Prof. Dr. Wahba Zuhaili dalam tafsir Al-Waziz. Maksud dari ayat itu adalah harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu untuk mengingatkan bahwa harta yang ada di tangan kita adalah berasal dari Allah. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Begitupun Prof. Wahbah bin Mustafa Zuhaili dalam tafsir Munir ini menjelaskan dari ayat itu, berikanlah kepada mereka atau hamba sahaya yang melakukan perjanjian untuk memberikan diri atau yang disebut dengan mukatabah. Wahai tuan-tuan, sedikit dari harta hamba sahaya kitabah seperti seperempatnya atau sepertiganya atau sepertujuhnya atau seperpuluhnya. Nah, itu prinsip tauhid atau implikasi prinsip tauhid dalam kegiatan ekonomi yang merupakan implikasi dari Tuhan pemilik mutlak, bahwa harta pada prinsipnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian implikasi kesatuan dunia dan akhirat. Ya, ketika seorang yang bertauhid, seorang muslim yang berprinsip, yang memiliki prinsip tauhid. Jadi seorang pengusaha tidak semata mengejar keuntungan material, tetapi juga keuntungan yang kekal dan abadi. Jadi ketika seseorang memiliki ketauhidan, maka dia memiliki keyakinan bahwa kehidupan dunia dengan akhirat itu merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan. Maka ketika dia berusaha, dia tidak akan semata-mata mengejar keuntungan material saja, tetapi juga akan ingat dengan keuntungan yang kekal dan abadi. Bisa kita perhatikan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah fima ataqallahu
pada apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang kita harus cari, ad-darul akhirah adalah negeri akhirat. Wala tansa, tetapi kamu jangan lupa nasibaka, porsimu, nasibmu minat dunia, dari dunia. Inilah apa? Kesatuan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita berusaha itu tidak mengejar keuntungan material saja, tetapi bagaimana dari keuntungan yang bersifat material itu, harta yang kita miliki itu, kita gunakan untuk mencari negeri akhirat. Tapi ya jangan semuanya. Tetapi apa? Kita juga harus ingat dengan nasib kita di dunia. Prof. Shihab menafsirkan ayat ini, dan jadikanlah sebagian dari kekayaan dan karunia yang Allah berikan kepadamu di jalan Allah dan amalan untuk kehidupan akhirat. Jadi kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya untuk kehidupan dunia semata, bukan hanya kenikmatan kehidupan semata, bukan hanya kelezatan-kelezatan dan kesenangan kehidupan dunia semata, tetapi harus ada sebagian dari kekayaan itu untuk diinfakkan atau diberikan di jalan Allah dan untuk amalan-amalan yang bersifat ukhrawi. Jadi kata Prof. Quraisy, tetapi janganlah kamu cegah dirimu untuk menikmati sesuatu yang halal di dunia. Ini adalah apa? Keseimbangan atau keseimbangan kehidupan dunia di akhirat yang dilandasi dengan keyakinan bahwa dunia dan akhirat itu tidak bisa terpisahkan. Lalu Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, carilah dalam sesuatu yang diberikan Allah padamu itu pahala akhirat dengan menginfakannya untuk mencari ridhonya dan menaatinya, bukan untuk berlaku angkuh dan sewenang-wenang. Sementara Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir, yang dimaksud dengan ayat itu adalah pergunakanlah apa yang telah Allah berikan kepadamu, harta yang banyak dan kenikmatan yang besar dalam ketaatan kepada Tuhanmu, serta untuk mendekatkan diri kepadanya dengan ragam takarrub yang dapat menghasilkan pahala di dunia dan akhirat. Sebab dunia adalah tempat bertanam untuk akhirat. Janganlah kamu meninggalkan bagianmu dari kelezatan-kelezatan dunia yang diperbolehkan, dari jenis makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pernikahan. Sebab bagi Tuhanmu atas dirimu ada hak. Untuk dirimu atas dirimu ada hak. Bagi keluargamu atasmu ada hak. Bagi tetanggamu atas dirimu ada hak. Maka berikanlah kepada yang memiliki hak yang memiliki ya hak-haknya itu. Nah, inilah saudara sekalian moderasi Islam dalam kehidupan. Kemudian implikasi kesatuan kemanusiaan. Jadi seorang pelaku ekonomi harus menghindari segala bentuk eksploitasi atau penguasaan pemanfaatan yang berlebihan terhadap sesama manusia. Ini karena seorang pengusaha yang memiliki prinsip tauhid itu, dia memandang kesatuan manusia. Oleh sebab dia memiliki prinsip yang dilandasi tauhid tentang kesatuan manusia itu, maka dia harus menghindari segala bentuk eksploitasi. Jadi memanfaatkan orang, memanfaatkan manusia yang lain untuk kepentingannya. Contoh misalnya Al-Quran itu melarang riba. Riba itu apa? Mengeksploitasi orang. Orang lagi butuh, kemudian meminjam, kemudian dia apa? Justru dia diberikan apa? Diberikan lagi beban berat. Ya dia lagi butuh, lagi susah, kemudian meminjam, ya kemudian pinjamannya harus mengembalikan secara berlipat. Itu namanya kan eksploitasi. Bahkan mungkin mencuri atau menipu. Bahkan menawarkan barang kepada konsumen pada saat ditawar oleh konsumen lain pun, Islam itu melarangnya. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita hindari dalam praktek-praktek ekonomi ketika kita memiliki ketauhidan. Sebab kita melihat bahwa manusia ini sama, tidak terpisah dari kita. Jadi kalau kita memiliki keyakinan seperti itu, ya kita juga harus melihat diri kita. Bagaimana kalau kita ditipu orang lain? Bagaimana kalau kita barang-barang kita dicuri? Bagaimana kalau justru kita ketika kesusahan kemudian dipinjamin orang dalam bentuk ribawi?
Nah, itu kan apa namanya? Kita akan yang merasakan beban berat. Sekalian, riba itu adalah praktik memanfaatkan orang yang sedalam kesusahan untuk keuntungan pribadi. Semestinya orang harus berempati malah dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itulah Al-Quran melarang praktik riba, lebih-lebih mencuri dan menipu. Saudara sekalian, itulah prinsip tauhid dalam aktivitas ekonomi, termasuk implikasi-implikasinya. Silakan pahami lebih lanjut, kemudian saudara untuk lebih detail kita bisa melihat pada modul. Silakan modulnya dibaca berulang-ulang supaya kita benar-benar bisa memahami prinsip dasar ekonomi menurut Al-Quran. Demikian perkuliahan untuk prinsip yang pertama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.